wabarakatuh. Di sini saya Apriando Aditya. Saya Marifatul Maulita Yuwono. Dan saya Muhammad Joko. Dari kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang krisis moneter. Krisis moneter dibagi menjadi 3, yaitu krisis hukum, krisis politik, dan krisis kepercayaan. Mari kita simak video berikut ini. Krisis moneter diambil dari buku Monetary Policy Strategy pada tahun 2007 karya Frederick Mishkin. Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara, ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan harapan. Ekonomi Indonesia sedang berada dalam puncaknya di penghujung 1996. Hampir semua indikator kemakmuran terpenuhi seperti pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, inflasi terkendali, investasi mengalir deras, ekspor tumbuh pesat, kemiskinan berkurang, dan adanya cadangan devisa terus meningkat. Puji-puji terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalir, termasuk dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia. Memasuki pada tahun 1997, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja. Tanda-tanda gelembung ekonomi memang sudah mulai terbentuk. Tapi, semua tertutupi oleh capaian angka makroekonomi yang baik. Apalagi aliran modal masih mencukur deras ke Indonesia. Krisis moneter di Indonesia mencakup politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya rekaan yang kuat dan pemerintah terhadap politik seperti atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif diantaranya: yang pertama, setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif atau menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan 5 paket UU politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. Yang ketiga, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. Yang keempat, pelaksanaan dui fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara atau sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, terjadinya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui sidang umum MPR, terpilihnya itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis. Kehidupan politik yang represif diantaranya: yang pertama, setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif atau menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan 5 paket UU politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. Yang ketiga, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. Yang keempat, pelaksanaan dui fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara atau sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui sidang umum MPR, terpilihnya untuk merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis. Krisis hukum. Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan pada masa Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik saja. Dalam bidang hukum pun, pemerintah melakukan intervensi yang artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa.
dan bahkan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah eksekutif. Yaitu krisis kepercayaan. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Kronologi peristiwa reformasi secara garis besar. Kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Sidang Umum MPR Maret tahun 1998 memilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1999 sampai dengan 2003. Presiden Soeharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan 7. Selanjutnya nomor 2, pada bulan Mei 1998 para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang, kebutuhan sembako, penghapusan KKN, dan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan. 3. Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan 4 orang tewas. Di antaranya Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Aroyan, dan Hendriawan Si tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian 4 mahasiswa tersebut mengorbankan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran. Nomor 4, pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah. Bahkan ratusan orang mati terbakar. Nomor 5, pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya menduduki DPR dan MPR. Pada yang saat bersamaan, tidak kurang dari 1 juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri Pesiwonan Agung guna mendengarkan maklumat dari Sri Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam 7. Nomor 6, pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR mengeluarkan pernyataan berisi anjuran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto seperti K. Haji Ainun Najib dan lain sebagainya. Dan terakhir pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Disitulah akhir masa jabatan Presiden Soeharto. May the 14th, 1998. History will remember this as the day that Jakarta, one of Asia's great cities, was sacked by its own people. The day began with fresh fires and more rioting in a capital now ruled by the mob. The rage was directed against the affluent Chinese and their shops. They took the goods and sometimes also the lives. This was one of the scores of department stores ransacked by the people from the slum next door. Anything was worth grabbing as long as it was free. Once the symbols of Asia's newfound wealth, the shopping malls have now incurred the wrath of a mob. Best to let the much-hated police do the shooting. This motorway junction should have been packed with commuters.
Today it was a battlefield. Nah, itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai krisis moneter. Untuk ada yang hal ditanyakan, bisa ngisi di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.